ke doktif. Dan doktif dipanggil itu kenapa? Dasarnya dari siang sampai malam gak berhenti doktif diperiksa. Ternyata apa? Zong. Tidak ditemukan apapun. Kenapa doktif dipanggil terus? Ferry loh gak pernah nyebutin nama doktif. Ferry loh gak pernah kenal. Tapi doktif dipanggil guys. Sakit gak itu rasanya? Penyidik Polda Jabar, ya doktif akan laporkan penyidik di Paminal. Udah gak bisa sekarang. Ya, sudah tidak ada. Doktif akan laporkan di Paminal. Kenapa? Apa urusannya doktif itu? Kadang-kadang doktif nggak nyiram-nyiram gitu ya. Doktif bener-bener lempeng tegak lurus di masyarakat ya. Jadi mau digituin. Iya, mau digituin sama penyidik Polda Jabar. Doktif tanya. Nggak diem, doktif laporin sampai ke atas. Kalau perlu ke Pak Lista Sigit juga perlu dengerin semua ini faktanya. Mana buktinya kalau doktif dipanggil? Atas dasar apa? Dan ternyata pada saat persidangan muncullah nama. Salah satu nama Dr. Oki Pratama. Siapa tuh disebutin nama? Ada dana transferan 20 juta. Kaget guys. Yang dokter kaget juga. Apakah pernah Dr. Oki dipanggil ke penyidik Polda Jabar? Untuk diklarifikasi soal itu. Kenapa harus dokter yang ditumbalkan? Kenapa kok harus dokter yang digiring seolah-olah dokter yang bayar buzzer? Sakit loh ini rasanya hati ini kalau kalian tahu sebenarnya. Gitu. Ya. Udah capek, udah cukup. Doktif ini ada di pihak masyarakat, bukan di pihak owner-owner yang nakalan ini yang pengen nutupin usaha perbuatan kalian. Doktif mandiri, independen, sendiri, variabel bebas. Ya, kalian mau apapun kalian bisa bayar penyidik, silahkan. Tapi doktif ada pihak masyarakat dan gak ada takut-takutnya. Sampai doktif bilang, emang penyidik kalian memang doktif bilang begitu. Gak usah pakai dia dipanggil apa. Ayo, cepetan kalau emang kalian menemukan bukti tangkap. Sama kayak buzzer-buzzer yang lain kayak Ferry itu dokter. Masukin dong kalau emang kalian menemukan buktinya. Jangan tanya ngaleng gak ada yang ngaku. Kalau kalian tanya ke dokter bilang oh gak ada nih hubungannya. Gak. Jangan tanya ke dokter. Fakta jejak digitalnya kan ada di handphone buzzer. Kan di handphone buzzer ada dapat instruksi dari mana. Ya kan disuruh sama siapa. Dibayar sama siapa. Kan penyidik bisa. Kan cybercrime. Tahu bukan. Alatnya gak canggih sih. Panik tuh mereka. Mereka bilang, ya sih dok memang tidak ada. Begini terus ngapain manggil doktif? Diperiksa sampai malam tuh ngapain? Gak akan nemuin apa-apa kalian. Nah tiba-tiba muncullah nama itu. Doktif nanya. Gak dijawab. Itu udahlah kalau kecewa sama udah doktif tuh. Terus yang anehnya lagi. Ini udah jelas nih guys. Udah jelas nih misalnya. Ada transferan. Terus siapa yang gak kaget? Coba kalian jadi doktif coba. Kalian diperiksa. Tapi tidak ada kaitannya apapun. Sementara yang namanya disebutkan tidak pernah diperiksa. Muncul gak pertanyaan ada apa? Siapa dalang dibalik ini semua? Muncul dokter dari sendiri itu muncul pertama kali itu sendirian loh dokter itu. Kalian nih owner-owner yang mendekati dokter. Mulai manfaatin. Hah kenapa? Gitu. Kok bisa? Kalau memang misalnya Dr. Oki tidak terkait, dipanggil dong ke penyidik. Sampaikan dong buktinya. Ini kan Dr. Oki bilang saya tidak pernah dipanggil. Loh. Berarti Dr. Oki nggak pernah dipanggil soal buzzer. Kok Dr. jadi dipanggil? Kesalahannya dokter apa? Transfer juga nggak pernah kenal juga enggak. Mendingan duitnya buat anak yatim. Nah, iya kan? Jadi ketidakadilan di penyidik Polda ini terang benderang. Apakah ada mafia hukum? Siapa pelakunya mafia hukum ini? Siapa? Ini yang dokter kejar. Kok dibilang oh bestian? Nah kalau misalnya bestian sama misalnya kalian giring nih, Heni Sagara tuh mafia. Mungkin gak dokter temenan sama gak masuk akal itu diperiksa loh. Tapi kalau memang ternyata dia ada mafia hukum yang tidak ada kaitannya dengan Heni Sagara misal, ternyata ada orang lain nih di balik itu nih. Ya yang memegang kekuasaan ini. Karena apa? Karena uang. Sampai doktif pun mau ditumbalkan. Ternyata nggak ketemu apa-apa. Oh iya ternyata doktif ini tidak. Ternyata doktif ini mau ditumbalkan begini. Sakit nggak sih guys? Sampai sekarang doktif tanya ini ada ini. Mungkin ini akan menjadi agak cukup membuat jantung beberapa owner tegang. Bener nggak ya? Iya ada. Ada salah satu rumah owner sudah digerebek guys. Digerebek sama penyidik. Dengar nggak beritanya? Kenapa ditutupin? Yes, malah berita kita yang naik. Sekarang doktif yang bongkar.
Kenapa rumah Anda digerebek, tapi beritanya tidak pernah ada? Seandainya doktif rumah doktif yang digerebek, beritanya kayak apa gorengan? Doktif yang ditumbalkan. Udah cukup. Ya, Cukup jangan udah. karena punya uang, punya banyak follower, punya jasa buzzer, tumbalkan saja doktif. Mau bongkar-bongkaran kita? Udah nggak ada. Bongkar. Ya. Kalau ngelawan iya, doktif nggak ada. Kayak bongkar. doktif tidak akan berdiri di pihak owner-owner nakal, ya meskipun mereka kaya raya, punya duit. Waduh. Kenapa sekarang owner skincare besar yang produknya positif merek nggak ada beritanya? Kok nggak pernah di press release sama BPOM? Ada apa? Apakah ada oknum di BPOM? Ada apa itu? Ada Produk apa? doktif 4 dirilis di nomor 1, 2, 3, 4. Apakah ditemukan bahan berbahaya BPOM? Tidak ada. Ada. Apakah niacinamide-nya zong BPOM? Apakah Tranex-nya zong BPOM? Tidak ada. Tidak. Kenapa doktif diletakkan di nomor 1, 2, 3, 4? Ada apa dengan BPOM? Sudah cukup sekarang. Ini ada apa sebenarnya? Ada apa di pihak penyidik? Ada apa di pihak instansi negara? Doktif tanya, Bio Aqua. Bio Aqua tuh niacinamide-nya zong. Kok nggak pernah di-press release sama BPOM? Doktif tanya sama BPOM sekarang. Kenapa? Oh, alasannya tidak berbahaya. Terus produk doktif yang dirilis berbahaya nggak? Nggak pernah. Kenapa dirilis? Agar muncul terbentuk giringan opini jadi bahan gorengan. Oh, produk doktif itu berbahaya. Begini-begini tuh, produknya Dokteng sendiri tuh. Itu juga jangan gitu amat apa BPOM. Ya, kalau kita mau adil semua. Itu diproduksi di PT Immortal. Loh, banyak tuh yang produksi di PT Immortal. Dr. Reza Gladys produksinya juga di anak buahnya di turunannya Immortal. Kok nggak pernah di press release? Yang produknya overclaim itu. Iya kan? Kalau misalnya, oke, sekarang pabriknya si Heni Sagara. Sela Sokia bikinnya di produknya Heni Sagara. Iya kan? Juga nggak dirilis kan? Produk adoptif yang harus dirilis? Yuk berpikir guys, mikir kalian ke situ. Dan anehnya lagi, yang doktif sekarang itu aneh nih. Kenapa yang namanya lencir, ya, yang jelas-jelas mengandung senoset, sampai detik ini BPOM nggak mau rilis. Why? Padahal itu jelas-jelas membahayakan kesehatan masyarakat Indonesia. Bahkan ownernya petentang-petenteng tadi pagi bikin preskon. Seolah-olah dia nggak salah. BPOM, ayolah BPOM. Doktif ini bukan ini kok, bukan bahaya buat kalian BPOM. Ya, Prof Justru Taruna, membantu. Dr. Taruna. Doktif yakin Anda nggak tahu soal ini. Ini kerjaan anak buah oknum-oknum di BPOM. Doktif itu bukan ancaman BPOM. Doktif itu adalah bela BPOM. Ini lancar jelas banget positif senosa. Dokter sudah melaporkan hasil labnya. Ya, udah ngasih tahu akibatnya. Kok BPOM kok diam? Gitu loh. Kok nggak segera? Oke, kalau kayak begitu kita lakukan uji senosite. Memang ternyata positif senosite. Ya kan? Positif senosite rilis. Betul, ternyata lencir positif senosite. Lencir wajib ditarik. Kan begitu. Produk dokter yang nggak bahaya dikeluarin. Minum, berisik banget loh. Gitu guys, ayolah. Ini bener-bener kayaknya doktif itu, doktif bukan orang yang kaya raya duitnya berlimpah yang bisa siram sana, siram sini, siram sana, tapi doktif punya nyali. Ya, dan mulut ini nggak akan bisa ditutup selama menyampaikan kebenaran. Nggak akan bisa. Ini aneh banget loh, aneh. Penyidik bisa periksa doktif dari Pak siang sampai malam, sementara doktif nggak terkait apa-apa. Loh, tiba-tiba ada nomor Dr. Oki gak diperiksa belas. Keadilannya di mana penyidik? Pesanan supaya dokter ditumbalkan. Pesanan siapa? Marah lah. Gitu, udah cukup. Dokter ini yang di dokter lawan, dokter tahu dokter itu bukan siapa-siapa. Dokter itu bukan orang yang punya harta banyak yang bisa saring sana siram sini, bukan emang. Ya, tapi dokter bikinannya itu Allah, kejahatan kayak apapun itu pasti akan terbongkar. Kalian mau fitnah dokter, mau jebak dokter, nggak akan bisa. Gak akan bisa. Allah tuh backingannya yang nyelamatin dokter itu Allah. Allah tahu niatnya dokter ini apa muncul di masyarakat itu. Bukan untuk uang.
Jadi jangan dibilang lagi persaingan bisnis. Emang bisnis skincare yang Merkuroy, yang haki bebas, etiket biru bebas, emang harus dihancurkan. Terus yang kayak lencir, yang kayak tomat putih. Coba kalau Doti nggak ngelapor tuh tomat putih itu. Iya kan? Ini Riko kenapa sih? Sedih batu. Iya kan? Kalau misalnya kalian itu White Tomato misalnya, kalau Dokter nggak melaporkan, itu sampai sekarang kan terdakwa daerah masih jualan tomat busuk. Jadi Dokter ini Bepom bukan ancaman buat Bepom. Ya, jadi jangan Dokter ini kayaknya dipelokoto ambek instansi sama Bepom. Jangan dong kayak gitu caranya. Ayo ajak kita audiensi. Dokter ada loh buktinya, salah satu skincare gede banget di Indonesia positif merkuri. Kenapa nggak pernah dirilis? Kenapa? Kok nggak adil banget kalian ini? Gitu. Sedih loh kalau ngeliat kayak gitu guys. Capek kadang-kadang ngelawan sendiri. Lo tuh gini sendirian ngelawan gerombolan kayak mereka. Gitu. Terus Bepom ini siapa pelakunya? Oknum di Bepom ini siapa yang ngebelain ini? Kok nggak dirilis? Merkuroy loh positif. Barang buktinya ada semua, hasil labnya ada semua. Nggak dirilis guys. Hebat nggak? Gitu. Produknya Dokter yang nggak ada bahayanya. Difitnah sana sini. Dirilis sampai nomor 1, 2, 3, 4. Apa coba? Gitu loh. Kan udah bravo Bepom. Ayo dong. Gitu. Kalau memang ini positif senoset, rilis. Supaya apa? Selamatin orang-orang yang menggunakan lencir, yang dia bilang dia lencir setiap hari itu nggak boleh guys, maksimal 7 hari. Ya. Lencir itu nggak boleh. Dia ada kandungan senoset maksimal 7 hari. Ini malah orang almarhumah udah meninggal, dia kan diduga minum lencir, dijajikan preskon. Seolah-olah kan produknya dia dan Bepom belum rilis sampai sekarang. Kecuali kalau Dokter fitnah, Dokter bilang lencir itu mengandung senoset ya guys, sama seperti kayak dulu terdakwa DRL bilang Flimty positif mengandung senoset, ya kan? Terus dituntut lah sama Flimty. Kalau Dokter mah enggak, Dokter kasih nih barang buktinya banyak banget, hasil labnya semua ada, lapor ke PMJ, lapor ke Bepom. Tapi sampai detik ini Bepom belum rilis. Padahal itu ini bahaya loh, ini bahaya. Kenapa kok nggak segera dinomor satukan sama Bepom? Kalau emang Bepom itu berada di garda terdepan untuk masyarakat, bukan atas siraman orang-orang yang punya, gitu loh. Ayolah, ya, gitu. Kalau Dokter tidak akan mundur, sudah. Dokter mau diserang instansi, mau manggilin Dokter, mau diperiksa dari pagi sampai subuhnya lagi, siap. Bukti apa yang kalian punya untuk menangkap Dokter? Yang kan bisa. Dokter nggak melakukan kejahatan. Yang Dokter sampaikan kebenaran. Jasper Andreas Situngkir, Dokter dijadikan tersangka di Medan. Jalan nggak kasusnya? Siapa yang berani ngejalanin? Dokter laporkan ke Paminal, mandek. Karena dikondisikan dugaannya. Kan gitu. Jadi nggak akan berhenti gitu loh guys. Itu karakter Dokter. Kalau Dokter disenggol, buzzer terus menerus seperti itu baru sedikit loh guys. Ada rumah owner digerebek, beritanya nggak ada. Malah semakin berita Dokter bestian sama HS. Jual rekaman 100 juta gede beritanya. Buktinya ke Ono Zong. Coba tanya ke penyidik Polda Jabar, rumah siapa yang digerebek? Kenapa kok nggak dipanggil? Kenapa beritanya nggak muncul? Coba tanya ke penyidik Polda Jabar. Ayo, rumah siapa? Dibilang Dokter membela mafia. Dokter dari awal sampai detik ini melawan yang namanya penjual Merkuroy, pabrik Merkuroy. Kalau Heni Sagara penjual pabrik Merkuroy, iya, udah. Aduh guys, udahlah. Nggak mungkin Dokter nggak ngelaporin, nggak mungkin meskipun duitnya Heni Sagara juga nggak berseri, nggak akan mungkin Dokter takut. Emang siapa Heni Sagara kalau emang dia jualan Merkuroy? Nah ini kan ada yang aneh, malah seorang owner skincare gede positif Merkuroy, skincare-nya nggak dirilis sama Bepom. Yang jelas bukan Heni Sagara,